sebagai supervisor dan di samping saya Ida Sulistiarini berperan sebagai coach dan sebelah saya Joko Siswanto berperan sebagai coaching. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Rumi. Apa kabar Bu Ida hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa Bu Rumi. Baik, sehat-sehat semuanya nggih, semua pekerjaan lancar ya. Ya, alhamdulillah sehat dan pekerjaan lancar Bu. Aman. Baik Bu, hari ini kita nanti sebentar lagi Bu Ida mau mengadakan coaching gitu. Kemarin sudah direncanakan ya Bu ya, dengan nanti coachingnya mau dengan siapa gitu? Iya. Jadi kemarin memang ada salah satu rekan saya Bu, Ya. Pak Joko itu kan minta untuk saya coaching karena beliau sedang ada sedikit masalah dan memang ingin dibantu untuk ya kita saling sharing bagaimana nanti mencari solusi terkait permasalahan yang sedang beliau hadapi. Nanti semoga lancar ya Bu ya proses coachingnya Bu. Amin. Nah, tapi sebelum Bu Ida melakukan proses coaching, nanti sebelum Bu Ida bertemu dengan coachingnya, kita akan membahas sedikit mengenai rubrik penilaian Bu. Jadi nanti saat proses coaching itu saya akan mengamati, mengobservasi kegiatan tersebut dengan rubrik penilaian tentunya yang sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Ida nanti juga dalam proses coaching itu harus sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Ada pertanyaan yang berbobot, kemudian jawaban yang dijawab oleh coach itu nanti sesuai apa tidak dengan pertanyaannya Bu Ida. Kemudian pertanyaannya dari coach itu bisa nggak mengarahkan coach itu biar dia menanggapi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh coachnya tersebut. Jadi pertanyaannya Bu Ida nanti mengarahkan ke situ atau tidak, seperti itu ya Bu Ida. Nah, kemudian Bu Ida, dalam proses coaching itu ada beberapa prinsip yang harus dimiliki atau yang dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu nanti juga harus muncul dalam proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ida kepada coachingnya Bu Ida. Gitu nggih. Nah, saya sekarang ingin sedikit bertanya Bu Ida tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ida nanti ketika proses coaching. Iya. Kalau saya Bu, kompetensi utama yang ingin saya kembangkan yakni yang presence Bu, atau kehadiran penuh. Saya ingin benar-benar hadir secara sepenuhnya saat melakukan proses coaching dengan coach saya nanti. Jadi kompetensi coachingnya yang ingin benar-benar dikembangkan itu adalah presence, kehadiran penuh. Spesifiknya itu seperti apa? Bisa digambarkan presence-nya seperti apakah nanti? Ya, jadi supaya dapat hadir secara sepenuhnya, tentunya saya ingin fokus saat melakukan coaching, dalam artian saya tidak melakukan aktivitas lain ketika saya sedang melakukan proses coaching. Selain itu juga dari mungkin gestur tubuh saya Bu ya. Gestur tubuh saya juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan coach saya. Kemudian selanjutnya yang memungkinkan kalau saya bisa hadir sepenuhnya itu berarti saya dapat memberikan
umpan balik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach saya. Mungkin dengan ditandai tidak memberikan kata-kata yang menjatuhkan, pelabelan dan lain sebagainya seperti itu. Baik Bu Ida, itu tadi kompetensi yang secara spesifik gitu ya yang ingin dikembangkan oleh Bu Ida. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya Bu, tentang kriteria ketercapaian yang ingin dikembangkan oleh Bu Ida atau tujuan indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh Bu Ida. Saya kan tadi tujuannya ingin yang presence tadi ya Bu ya, hadir secara sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Berarti indikatornya mungkin yang pertama, saya tidak melakukan aktivitas lain saat melakukan proses coaching. Kemudian yang kedua, mungkin saya bahasa tubuh saya atau body language atau gestur tubuh saya itu menunjukkan fokus kepada coach saya, baik itu dari segi tatapan mata saya ataupun gerakan tangan, gerakan kepala dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu tadi Bu, tadi kan sudah dari gestur tubuh sudah, kemudian tidak melakukan aktivitas lain sudah. Mungkin yang ketiga bisa indikatornya nanti dari kata-kata ya Bu ya, kata-kata yang saya sampaikan ke coach saya itu nanti harusnya ya positif, tidak menjatuhkan atau bahkan melabeli coach saya. Jadi ada 3 indikator Bu. Baik Bu Ida, 3 indikator yang nanti ingin dikembangkan oleh Bu Ida. Mungkin untuk kita ngobrolnya ini sebelum terjadinya observasi ini cukup dulu. Nanti Bu Ida silahkan untuk melanjutkan observasi coaching dengan Pak Joko. Mungkin sebentar lagi Pak Joko datang ya Bu ya? Iya, tadi janjiannya jam 10:30 Bu, saat istirahat, mau istirahat kedua. Oh gitu ya. Sepertinya waktunya sudah hampir, kita tunggu dulu Pak Joko sebentar nih. Nanti silahkan Ida, tapi nanti saya ikut ya Bu ya? Iya, ya terima kasih ya gurunya ya sudah sharing sebelum saya melakukan coaching. Jadi saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan saat nanti saya melakukan coaching dengan rekan saya. Terima kasih Bu Rumi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joko. Monggo Pak, silakan duduk. Iya, silakan duduk. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan bisa beraktivitas normal, lebih bahagia. Alhamdulillah. Untuk pekerjaannya bagaimana Pak? Pekerjaan hari ini sudah selesai. Kebetulan saya mengawasi untuk yang pertama tadi untuk semesteran sudah selesai dan ada waktu untuk menghadap pada Ibu. Iya, ini sesuai dari WA Pak Joko Iya. kemarin ya Pak ya. Iya. Katanya Pak Joko ingin ngajak sharing sebentar dengan saya. Iya. Ini nanti kita akan meluangkan waktu lebih kurang 30-40 menit ke depan. Kita akan sharing terkait permasalahan yang mungkin sedang Bapak hadapi. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak, memangnya permasalahan apa yang sedang Bapak hadapi? Jadi beda ini memang mungkin sudah sedikit banyak saya konsep apa yang akan saya sampaikan pada Ibu. Jadi begini Bu, saya sebagai wali kelas dan sekaligus guru itu saya itu merasa ada ganjalan karena ada satu anak saya, murid saya di kelas saya itu yang sering tidak hadir. Oh, seperti Iya. itu. Karena kan kebetulan dia itu kan dari keluarga yang tidak utuh karena orang tua bapak sudah tidak ada, yang ibu pergi merantau mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Kemudian anak tersebut menjadi kadang tidak hadir di sekolah karena kendala-kendala yang dihadapi. Awalnya saya tidak tahu masalahnya apa, terus seminggu saya tidak hadir sekali, 2 kali. Akhirnya saya bertanya, mencari informasi ke teman-temannya, kepada wali kelas yang kelas terdahulu. Ini sedikit banyak saya menemukan permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Jadi yang ini
cukup mengganjal di pikiran saya, bagaimana nanti kalau berkelanjutan tidak masuknya ini, apakah tidak menimbulkan, pertama jelas keilmuannya tidak bisa masuk, tidak continue. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti proses melanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi lagi, di kelas yang lebih tinggi lagi, itu yang menjadi masalah saya. Jadi nanti dengan berdiskusi dengan ibu nanti bisa ya sedikit memberikan pencerahan solusi dan masukan-masukannya untuk saya menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi tujuan kita melakukan coaching hari ini, kita nanti harapan dari Pak Joko kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi tadi ya Pak. Bahwa di kelas Bapak ada satu anak yang memang kehadirannya Pak sering izin seperti tidak itu. masuk izin atau tidak masuk tanpa izin. Iya. Dan luar biasa Bapak sudah mengetahui sedikit latar belakang siswa yang ada di kelas Bapak. Nah, setelah mengetahui latar belakang, oh ternyata anak ini berasal dari keluarga yang seperti ini. Kemudian Bapak kan ada beberapa kemungkinan, oh mungkin karena ini, mungkin karena ini, pasti sudah ada opsional seperti itu. Nah, ini dari latar belakang itu Pak, untuk memecahkan masalah anak tersebut, ada ide apa nih Pak Joko? Iya Bu, begini. Jadi memang setelah saya berdiskusi dengan teman-temannya, bahkan dengan keluarganya saya sudah kontak. Meskipun saya belum secara langsung hadir di rumahnya, tapi sudah saya kontak menghubungi ibunya. Itu memang permasalahannya pada alat transportasinya. Kan kalau di SMK itu kan anak itu sudah pakai motor, di daerah pedesaan itu tidak ada alat transportasi umum. Jadi sebenarnya permasalahan yang paling utama itu saat itu tidak ada transportasi yang dimiliki. Kemudian yang kedua itu karena tidak dijaga oleh orang tuanya, itu jadi menimbulkan anak itu bebas. Jadi malam begadang sampai malam lah. Akhirnya paginya ngantuk nggak mau berangkat. Padahal berangkatnya bersama temannya ngampiri dia belum bangun, akhirnya tidak berangkat. Itulah Bu. Jadi salah satu faktor penyebabnya tadi alat transportasinya. Dan yang kedua kita tidak ada pengawasan, jadi anak merasa bebas. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya Pak, solusi apa yang akan panjenengan lakukan, panjenengan ambil untuk membantu anak tersebut? Tadi selain saya sudah mengkomunikasikan, mungkin saya juga memanggil pada pimpinan gitu. Itu coba mau saya diskusikan bagaimana kalau bisa anak-anak yang punya masalah-masalah yang sama itu kita berikan suatu pemahaman biar dia itu bisa tinggal di sekolah atau semacam di ngopeni sekolah, misalnya di masjidnya diberikan fasilitas untuk tidur, untuk beristirahat di situ, semacam mes tetapi yang sederhana. Mungkin karena dimungkinkan anak-anak kita itu tidak hanya anak saya, mungkin ada anak yang lainnya. Itu salah satu opsinya. Mungkin yang bisa diambilkan dari kebijakan sekolah. Kalau dari keluarga, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana Bu sedapat mungkin bisa disediakan alat transportasi sepeda motor yang jelek pun nggak apa-apa, yang penting irit dan sehat, saya seperti itu. Dan ibunya baru diusahakan ini Bu, tapi kan saya tunggu sampai 3 mingguan ini kok belum ada progres terkait itu, terkait alat transportasi itu. Ini makanya saya mohon arahan masukan dari Ibu ini bagaimana sebenarnya. Ya, luar biasa Pak Joko. Tadi langkah pertama itu sudah langkah yang tepat menurut saya, bahwa Bapak sudah melakukan pendekatan dengan pihak keluarganya, bahkan pihak keluarga pun juga
sedikit menyanggupi Iya. akan menyediakan alat transportasi, namun mungkin karena beberapa hal sampai detik ini alat transportasi tersebut belum tersedia. Dan luar biasa Pak Joko langsung mengambil alternatif solusi yang kedua, yakni dengan memiliki ide menyediakan mes, katakanlah Iya, seperti itu ya Pak ya, semacam itu. yang sederhana Iya. di sekolah. Nah itu terkait rencana yang kedua Pak. Oke. Kira-kira adakah rekan atau adakah orang di sekitar Bapak yang akan Bapak ajak kolaborasi untuk mewujudkan rencana Oke. Bapak itu? Oke Bu, jadi mungkin ada 2 personal yang mau saya ajak. Paling tidak mewujudkan visi ini, Iya. membantu, karena kan gini ya Bu, kalau anak saya nanti sudah punya motor mungkin no problem. Iya. Tapi mungkin ini bisa digunakan juga oleh anak-anak yang Yang lain lain. yang punya problem seperti Iya. itu. Tidak hanya sekarang, mungkin tahun-tahun yang akan datang. Nah, ini kan saya mau mengajak teman dari guru olahraga, Olahraga. kemudian dari agama, Iya. karena kan kebetulan mungkin yang kita jadikan sebagai subjek atau objek untuk nanti apa ya kita tata itu mungkin di sekitar masjid. Kemudian yang ketiga nanti dari kesiswaan, olahraga dan kesiswaan menjadi satu kesatuan. Nah, nanti bagaimana kita menata paling tidak ya ada satu ruangan dulu, nanti bisa ditempati oleh 2 atau 3 anak, kita komunikasikan untuk bisa ditempati sementara waktu sampai dengan mungkin anak tersebut bisa beli atau dibelikan sepeda motor oleh orang tua. Itu yang dalam angan-angan saya. Oh iya. Kalau menurut saya tepat ketika Bapak memutuskan akan merangkul 3 rekan tadi ya Pak Iya, ya. betul. Yang pertama ada guru olahraga, Iya. yang kedua ada guru agama, Agama. kemudian dari Siswaan, kesiswaan. iya, betul. Nah, karena memilih 3 orang tadi, Iya. karena memang yang dari guru agama itu nanti karena panjenengan pengen memilih lokasinya di sekitaran musola. Itu karena kan juga untuk sambil menghidupkan masjid lah, melihara dan sebagainya. Oh iya. Jadi nanti apakah ada kegiatan Pak ketika misalnya sudah selesai pembelajaran, ketika sore atau malam hari, apakah ada kegiatan dari anak yang mungkin di mes sederhana tadi? Kegiatannya saya kira tidak formal ya Bu. Jadi ya kita sambil saja ya sore itu mengaji. Jadi setelah pulang sekolah istirahat, mandi, cari makan, habis itu sholat maghrib, ya silahkan untuk mengaji. Ya nanti di saat-saat tertentu teman-teman yang rumahnya dekat kita minta untuk kontrol. Juga ada penjaga malam ini kan sebagai salah satu kontrolnya. Gitu, Oh, ya. iya. Jadi memang tadi ya Pak ya, Bapak sudah ada rencana, sudah tahu Ya. akan merangkul rekan siapa Ya. saja yang akan panjenengan ajak kolaborasi. Ya, betul. Kemudian ini Pak, menurut Bapak, Ya. kapan waktu yang tepat Oke. untuk Bapak mulai melaksanakan rencana ini? Jadi, ini kan sudah tes. Iya. Jadi sudah tes dan alhamdulillah meskipun baru berjalan 3 hari ini tapi hadir terus hal tersebut karena mungkin dari tes. Nah ini mungkin akan saya mulai pada saat kelas meeting nanti dipersiapkan. Kelas meeting bukan mungkin minggu ini selesai, dalam minggu depan itu kita coba untuk analisa dulu. Pokoknya sudah kita mulai langkah ruangannya kira-kira yang mana. Terus ada berapa siswa yang membutuhkan itu. Terus nanti di tahun atau semester depan, semester 6 ini nanti sudah bisa ditempati dipakai. Syukur-syukur sudah punya sepeda motor. Tapi kalau belum, kita sudah mengantisipasi di semester 2 itu anak bisa masuk ke situ. Oke. Gitu. Ya, luar biasa Pak Joko bahwa panjenengan sudah memutuskan, artinya minggu depan ya Pak ya, Ya, panjenengan minggu depan. akan mulai Ya. eksekusi melaksanakan ide panjenengan. Ya. Dan itu memang menurut saya tepat Pak, karena Ya. hal ini memang harus segera kita sikapi Ya. supaya tidak meluas, merambah atau Ya. menular ke siswa yang lain. Ya. Nah, terkait program ini Pak, Ya. bentuk tanggung jawab panjenengan ketika panjenengan akan membuat ide, membuat Ya. mes sederhana di sekolah kita. Nah, itu bentuk tanggung jawab dari panjenengan nanti apa Pak? Ya, yang jelas saya mengkoordinasikan. Jadi dari persiapan, saya kan sudah matur pada pimpinan, sudah diberikan lampu hijau, dan nanti saya akan berkoordinasi dengan teman-teman tadi. Saya persiapkan, kemudian kalau sudah siap nanti anak-anak yang kita ajak, kita tata. Jadi anak yang mau menempati pun juga kita ajak untuk
bersama-sama menata tempat itu. Kemudian setelah tata-tata, anaknya sudah oke mau menempati, nah, kemudian nanti kita buat kontrolnya. Nah, kontrol misalnya dalam 1 minggu itu ada 5 hari kerja ya Bu ya. Yeah. Nah, nanti ada beberapa teman yang kita bantuan untuk bisa ya tidak kita hanya melihat aja malam hari ditengok anak-anak itu mungkin punya apa bisa dibawa, kalau tidak ya yang penting disapa, disambangi lah Bu. Yeah. Seperti itu Bu jadinya. Iya, luar biasa. Nggih, luar biasa Pak Joko. Artinya selain panjenengan sudah memprogramkan atau punya ide tadi yang akan jenengan realisasikan, dan sudah ada bentuk tanggung jawab dari apa yang akan panjenengan laksanakan. Sedikit saya review lagi ya Pak ya, bahwa panjenengan punya masalah di kelas Anda, ada murid yang kehadirannya sering izin seperti itu katakanlah Mbak ya. Kemudian tadi panjenengan sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya sudah pendekatan dengan pihak keluarga, namun belum ada bentuk realisasi terkait pemecahan masalah yang panjenengan hadapi. Selanjutnya panjenengan memiliki ide untuk membuat mes sederhana di sekolah dengan pemanfaatan misalnya ruang yang ada, dan sejauh panjenengan sudah ada gambaran rekan sejawat yang akan panjenengan ajak adalah guru olahraga, guru agama, dan kesiswaan. Pak Joko akan melaksanakan program ini minggu depan ya Pak ya, setelah anak-anak melakukan sematif akhir semester 1 dan khususnya pada masa jeda. Dan bentuk tanggung jawabnya nanti Pak Joko akan merangkul dari murid, kemudian akan mengevaluasi sekaligus bahkan sampai malam hari Pak Joko akan berusaha untuk mengajak beberapa teman untuk menyambangi terkait aktivitas mereka di malam hari. Sekiranya sampai di sini apakah masih ada hal yang ingin Bapak sampaikan? Saya kira sudah cukup melegakan saya. Nantinya sudah ada gambaran bagaimana menyelesaikan problem dari anak saya, dari murid-murid saya di kelas saya itu. Mungkin insya Allah nanti dengan segala daya dan upaya kita akan coba segera kita realisasikan. Dan nanti tidak ada kendala. Sekali lagi dengan harapan anak-anak itu bisa disediakan fasilitas sendiri oleh orang tuanya. Namun kita dari sekolah berusaha untuk bagaimana mereka supaya tidak terganggu. Luar biasa Pak Joko. Semoga sharing kita hari ini ada manfaatnya ya Pak. Dan saya ikut mendoakan semoga apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana. Jika memang nanti masih ada hal-hal yang ingin Bapak komunikasikan dengan saya bersedia untuk meluangkan waktu. Kita akan melakukan coaching lagi seperti itu ya Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu Pak Joko. Alhamdulillah, siap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu ya? Sudah melaksanakan proses coach pada siang hari ini, perasaan Bu? Iya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah selesai melakukan coaching dengan Pak Joko. Alhamdulillah tadi di awal saya merasa deg-degan. Aduh nanti saya bisa fokus tidak ya, bisa hadir sepenuhnya tidak ya saat melakukan proses coaching dengan Pak Joko. Dan alhamdulillah saya merasa proses coaching ini tadi sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur yang saya kehendaki. Tadi saya memilih untuk menggunakan alur Tirta seperti itu Bu. Ya, beda tadi juga saya melihat proses coachingnya seru sekali gitu ya, sudah baik sekali, sudah apa ya namanya, sesuai dengan apa tadi yang saya tanyakan di awal tentang rubrik penilaian gitu ya. Proses coachingnya sudah sesuai itu, sudah menggunakan alur Tirta, kemudian Bu Ida juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya, dan jawaban dari coach juga sudah bisa menangkap begitu ya, apa yang menjadi pertanyaan Bu Ida sudah dijawab dengan baik.
oleh coachingnya, jadi Bu Ida sudah bisa mengarahkan kemana ini si coach ini biar bisa mengembangkan ide dalam apa yang ada dalam pikirannya bisa dikeluarkan. Kemudian coach juga sudah bisa menyesuaikan dengan pertanyaannya Bu Ida dengan hal itu. Nah, terkait dengan itu Bu, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ida setelah kita proses coaching tadi. Yang pertama terkait dengan indikator yang ingin dicapai oleh Bu Ida. Tadi kan di awal sudah saya tanyakan tentang indikator pencapaiannya bagaimana begitu. Nah, itu setelah melakukan proses coaching ini menurut Bu Ida indikator pencapaian dari Bu Ida tadi bagaimana? Kalau menurut saya dari 3 indikator tadi kan tujuannya saya inginnya yang khususnya di present tadi ya Bu ya, kehadiran penuh. Saya tadi menyebutkan ada 3 indikator. Dari 3 indikator tadi, alhamdulillah menurut saya semuanya sudah tercapai Bu. Yang pertama tadi saya sudah hadir secara sepenuhnya, tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan lain di luar coaching. Kemudian yang kedua, saya juga sudah menyertakan gerakan badan atau anggota badan saya mengangguk, saya juga seperti itu tangannya juga ikut supaya lebih mengena gitu komunikasinya. Kemudian yang ketiga, saya juga sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang positif. Saya tidak melabeli si coach, kemudian saya tidak menjatuhkan ide-ide dari si coach, namun saya lebih ke arah mendukung dan terus menggali potensi-potensi yang ada dari diri dalam si coach tadi. Iya. Nah, itu tadi yang pertama. Nah, setelah saya lihat juga memang begitu Bu. Jadi indikatornya sudah tercapai dengan baik, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian catatan saya itu tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai pertanyaan dari Bu Ida itu sudah benar-benar pertanyaan yang berbobot begitu untuk kepada coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta, jadi sudah berjalan dengan baik menurut saya untuk proses coaching hari ini. Nah, berikutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ida kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang baru saja Bu Ida lakukan? Untuk kedepannya Bu Ida ini ingin mengembangkan kompetensi yang lain lagi itu yang apa? Iya, kalau sesuai dengan pengetahuan saya Bu, kan memang ada 3 kompetensi ya Bu dalam coaching. Yang pertama tadi presence atau kehadiran penuh. Saya sudah mencoba tadi di awal ini kali pertama saya mencoba melakukan coaching. Alhamdulillah menurut saya sudah bisa ya Bu ya, saya hadir secara sepenuhnya. Kemudian tadi dari Bu Rumi setelah mengobservasi proses coaching saya tadi bersama si coach, menurut Ibu saya juga sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Bahkan jawaban dari si coach itu sudah sesuai dari pertanyaan saya, sekaligus mengarahkan pada solusi alternatif dari masalah yang dihadapi si coach. Kemudian kan masih ada satu kompetensi lagi nih Bu, yakni mendengarkan aktif. Nah, mungkin nanti ke depannya Bu, ketika saya akan melakukan proses coaching lagi, kompetensi ini Bu yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi, yakni mendengarkan aktif. Baik Bu Ida, saya rasa untuk proses kita supervisi hari ini sudah cukup ya. Pertanyaan saya semua sudah terjawab, proses semua sudah berjalan dengan baik. Maka untuk ini kan Bu Ida masih ada tugas yang lain yang harus diselesaikan. Jadi mungkin untuk hari ini cukup dulu ya. Untuk mungkin ke depannya nanti bisa kita lihat lagi perkembangannya Bu Ida nanti ke depan bagaimana, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi begitu nih. Terima kasih Bu Ida untuk hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitasnya Bu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum ya Bu Ida. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Rumi yang sudah berkenan mengobservasi saya dalam saya melakukan proses coaching. Semoga dari apa yang Bu Rumi sampaikan dapat menjadikan perbaikan untuk saya ke depannya. Selamat siang Bu Rumi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.